warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rapot Ramadan Podcast Bamuis BNI. Tempat bersama kita menggali iman dan semangat bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan bagi Sobat Rapot yang sedang menjalankan ibadah puasa dimanapun kalian berada. Semoga kita senantiasa sehat hingga Ramadan berakhir dan dapat memaksimalkan ibadah kita untuk mendapat keberkahan di bulan yang suci ini. Nah sebelumnya mungkin aku kenalan dulu ya. Di Ramadan Podcast Volume 2 ini aku Maryam Fatia yang akan memandu Ramadan Podcast kali ini. Tentunya nanti kita akan sharing bersama teman-teman narasumber yang keren dan mumpuni nih pada materi-materi yang akan kita bahas. Pertama kali nih karena ini episode perdana, jadi paling kita harus mikirin ya gimana caranya kita bersiap untuk menghadapi bulan suci yang penuh keberkahan ini. Jadi kita akan membahas tentang soul reset, transformasi diri di bulan Ramadan. Nah kita langsung aja kali ya kenalan sama narasumber yang udah siap banget nih, udah parah untuk menjelaskan apa itu soul reset, apa itu transformasi di bulan Ramadan. Langsung kenalan aja. Assalamualaikum, salam kenal, nama aku Nurul Kusna. Aku dari IDC UIN Jakarta, salah satu penerima manfaat beasiswa 1000 Dai. Oke, ini panggilnya siapa nih Kak? Nurul atau Husna atau? Boleh Nurul. Nurul ya, Kak Nurul. Oh, ya. Mungkin aku awalnya mau nanya sih, apa itu soul reset Kak? Yang udah tadi aku sebutin sama teman-teman, sama Sobat Rapot nih, soul reset dan transformasi diri di bulan Ramadan. Nah, emang menurut Kakak apa sih soul reset itu? Dan kenapa kita harus soul reset gitu di bulan Ramadan? Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu ya, soul reset itu kan bahasa Inggris. Kalau bisa kita artikan per kata, soul itu artinya jiwa, dan reset artinya memulai kembali. Berarti kalau kita artikan secara sederhana, memulai kembali sebuah jiwa kemuliaan. Seperti itu. Terus emang kenapa sih Kak kita harus mereset gitu ya, mengulang gitu jiwa kita di bulan Ramadan ini? Oke, kenapa kita harus mengulang jiwa kita atau mereset jiwa kita? Karena bulan Ramadan merupakan waktu atau momen yang tepat. Kenapa? Karena bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Seperti itu. Kalau untuk keutamaan di bulan Ramadan itu kan banyak ya Kak. Terus juga kita harus berpuasa, kita harus beribadah gitu kan. Nah emang peran dari puasa dan ibadah untuk mereset jiwa tuh kayak gimana sih Kak di bulan Ramadan? Oke, kalau ditanya soal peran ya, peran puasa untuk mereset jiwa kita, yaitu tentunya melatih untuk sabar dan juga melatih untuk syukur ya. Jadi dalam berpuasa ini kita bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi bagaimana jiwa kita dilatih untuk sabar menahan lapar, sabar menahan hawa nafsu, seperti itu. Terus kalau untuk ibadah di bulan puasa gitu, gimana sih Kak tips sederhananya gitu untuk melakukan ibadah-ibadah itu biar lebih konsisten dan lebih mendekatkan diri gitu kepada Allah? Oke, mungkin kalau dari aku untuk ibadah konsisten di bulan Ramadan itu pertama balik lagi ke preferensi diri masing-masing ya. Ada orang yang konsisten itu bisa kalau ada tracker atau list atau tulisan gitu. Kalau aku sendiri merupakan orang yang hanya niat-niat aja teman-teman. Jadi misalkan di bulan Ramadan ini aku mau target hatam 1 juz, berarti setiap hari aku harus baca 1 halaman. Jadi balik lagi ke teman-teman kira-kira mengatur dirinya ini seperti apa gitu baiknya di bulan Ramadan seperti itu. Dan pertama itu kuncinya itu niat teman-teman. Jadi kalau udah ada niat insya Allah bisa berjalan seperti itu. Oke, emang harus ada keinginan ya, harus ada niat di dalam hati. Kalau dari Kakak ada nggak sih Kak kebiasaan yang bisa dimulai gitu, yang bisa kita lakukan untuk menjaga transformasi diri ini? Oke, kalau dari aku sendiri, menurut aku kebiasaan yang harus kita jaga untuk transformasi diri di bulan Ramadan untuk soul reset adalah refleksi diri. Karena Sayyidina Umar bin Khattab sendiri kan pernah berkata, hisabilah dirimu sebelum engkau dihisab. Kita berusaha sebisa mungkin apakah ibadah kita sudah baik, direfleksikan, kemudian apakah puasa kita sudah baik. Jadi kuncinya adalah refleksi, banyak-banyak berpikir, banyak-banyak merefleksikan diri. Ada caranya nggak sih? Maksudnya banyak-banyak berpikirnya tuh dalam hal apa gitu refleksi diri? Oke, banyak-banyak berpikirnya itu bisa semisalkan kita di malam hari ya. Di malam hari kita coba journaling atau tulis semisal hal-hal apa saja yang sudah kita maksimalkan dengan baik. Misalkan hari ini kita sudah menghatamkan 1 halaman, sudah membaca Quran 1 halaman, kemudian kita hari ini sudah sedekah. Jadi hal-hal itu tuh bisa kita maksimalkan untuk esok harinya gitu teman-teman. Jadi kalau misal kita tidak bisa untuk mengingat-ingat, bisa dicatat apa aja sih refleksi-refleksi yang sudah kita lakukan ibadah hari ini seperti itu.
biar bisa dilakukan ke depannya juga gitu ya. Lebih baik. Oke. Biar ya at least sama kayak kemarin atau enggak lebih Lebih baik baik, dari iya, kemarin benar. kan. Gak boleh tuh berkurang lagi. Ya, benar. Sobat Rapot, kita pengen tahu nih dari Kak Nurul, gimana sih Kak puasa itu dapat mengelola emosi seperti sabar terus juga syukur gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, cara kita untuk mengelola emosi di bulan Ramadan seperti sifat sabar dan juga syukur adalah yang pertama, kita harus meyakini terlebih dahulu ya teman-teman kapasitas diri kita. Kita harus tahu dulu sabar kita udah sampai mana gitu. Jadi misalnya kita udah bisa mengukur nih, misalkan sabar aku terbatas kayak gitu. Jadi bisa kita tingkatkannya dengan cara apa? Dengan cara kita perbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan. Misalkan entah itu qiyamul lail, entah itu memberi sedekah seperti itu. Jadi kesabaran kita itu sebisa mungkin terus dilatih. Jadi puasa itu sebagai ajang untuk melatih diri kita menjadi lebih baik dari sifat sabar. Kemudian dari sifat syukur pun pun sama seperti itu. Cuman kalau dalam sifat syukur ini kan kita dalam kehidupan sehari-hari selama 11 bulan ini pasti sering banget ya mengerjakan sesuatu tanpa refleksi dan tanpa syukur, kayak melihat orang tuh kayak ya udah kayakku kurang terus, insecure terus gitu ya, karena aku juga sendiri juga sering gitu ya ngerasain kayak gitu. Jadi dan itu sendiri merupakan remind juga untuk aku dan juga mungkin untuk teman-teman semua di bulan Ramadan ini. Yuk kita sama-sama belajar syukur, kita sama-sama mensyukuri hal-hal kecil gitu, kayak semisal kita bisa baca Al-Quran 1 halaman kayak gitu. Jadi hal-hal kayak kecil-kecil itu kita harus syukur di bulan Ramadan, dan insya Allah semoga bisa kita pertahankan di bulan-bulan setelah Ramadan seperti itu. Oke, ngomongin tentang insecure nih, tadi aku tertarik ya. Kan insecure tuh kita banyak ya, kita sering insecure banget gitu kan sama pencapaian orang, sama fisik orang, sama kecantikan orang kayak gitu kan. Nah kira-kira di bulan Ramadan ini apa sih yang perlu kita insecurein gitu dari orang lain? Ada nggak sih Kak? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Di bulan Ramadan ini kita harus insecure-nya apa gitu ya? Berangkat dari aku sendiri, aku juga sering gitu ya teman-teman insecure yang pencapaian orang dengan fisik seperti itu. Nah kemudian di bulan Ramadan ini kita harus insecure dengan tentunya amalan-amalan ya teman-teman. Amalan-amalan yang seperti apa? Amalan-amalan yang tentunya mendekatkan kita kepada Allah. Seperti apa? Seperti misalkan baca Quran. Aku dulu kalau di pondok itu teman-temanku bisa baca itu sehari sampai 5 halaman ya. Jadi itu yang benar-benar kadang buat aku insecure kayak gitu pas di pondok ya. Nah terus ketika sudah keluar dari pondok, insecure-nya itu kalau semisal aku ngelihat film tayangan Hafiz Indonesia, kan itu anak-anaknya keren-keren banget ya. Jadi dari situ aku bisa nge-boost diri aku, gimana nih caranya di bulan Ramadan ini aku bisa bacaan Quran aku lebih banyak lagi biar kayak orang-orang atau anak-anak yang di Hafiz Indonesia itu. Jadi gimana caranya kita itu nyari penyemangat juga sih teman-teman. Gimana caranya kita nyari orang yang buat kita terpacu semangatnya. Jadi insecure kita itu menghadirkan sebuah usaha kita dorongan untuk dorongan ya. Pacuan untuk menjadi lebih baik, terutama di bulan Ramadan kayak gitu. Oke. Jadi insecure gak apa-apa teman-teman. Insecure gak apa-apa sobat rapot, tapi ya itu jadi acuan kita aja ya buat menjadi lebih baik lagi. Oke Kak Nurul, aku punya pertanyaan sih, kayak biasanya nih kebiasaan apa yang bisa dilakukan orang yang kaget sama Ramadan? Kan ada orang-orang yang emang nggak melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan gitu kan, tapi ternyata tiba-tiba pemerintah menetapkan besok Ramadan gitu. Nah itu gimana sih caranya untuk bertransformasi yang awalnya kita kurang dalam beribadah, beramal, tapi di Ramadan ini pengennya mereka atau kita sendiri gitu melakukan banyak amalan gitu Kak. Oke teman-teman, jadi menurut aku salah satu hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah niat dulu. Karena kan innamal a'malu binniyat, segalanya tergantung niat. Jadi segala hal yang kita lakukan ataupun yang ingin kita lakukan itu harus didasari dengan niat. Kita niat nih, misalkan bulan Ramadan ini kita mau target hatam 1 Al-Quran. Nah bagaimana caranya? Kemudian yang kedua adalah kita menulis atau tracker ya teman-teman. Jadi kita harus punya tracker Ramadan seperti itu. Jadi selama bulan Ramadan ini kita mau ibadah itu harus bisa ditulis kayak gitu agar kelihatan progres kita. Kemudian yang terakhir adalah kontinuitas atau keberlanjutan teman-teman. Jadi kita
gimana ya istiqomah ya, kalau bahasa Arabnya ada istiqomah, gimana caranya agar kita tetap istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang tadi yang sudah kita niatkan dan juga yang sudah kita targetkan atau yang sudah kita tulis seperti itu. Biar minimal ngerjain gitu kan amalan yang sebelumnya, walaupun mungkin nggak sebanyak dari yang kemarin gitu ya. Kemarin 5 halaman tapi ternyata ada aktivitas lain Salaman kan. nggak apa-apa. Tapi nggak salaman Iya, sih. salaman juga. 4 lah gitu, Iya. 4, 3 gitu kalau Iya. misalkan emang ternyata Benar-benar ada ada. kegiatan lain gitu kan, kerjaan atau mungkin Tugas kuliah, terus janji yang lain gitu kan, Iya. janji temu yang lain kayak gitu. Oke, Kak Nurul, kita kan tahu kalau di Ramadan ini tuh banyak hal-hal yang cuma bisa ditemui di Ramadan gitu kan. Kayak misalkan bukber, terus berburu takjil, terus juga berbagi ke anak yatim itu kan kayak tiba-tiba pas Ramadan tuh banyak banget yang lakuin kayak gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu tuh perlu nggak sih Kak, dan tanggapan kakak tentang ini tuh kayak gimana? Oke, untuk kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan selama Ramadan seperti bukber dan juga sahur bersama ya, seperti itu takjil gitu. Itu menurutku kalau misalkan kita sebagai umat muslim ya nggak apa-apa, kita merayakan aja karena kan setahun sekali ya. Iya, Kapan lagi bener. gitu kan momen gitu. Jadi walaupun kita puasa juga, tapi kalau di dalam Ramadan itu belum tentu kita bisa bukber bareng teman-teman kayak gitu. Jadi nikmatin aja, kalau emang itu ada undangan ataupun acara untuk bareng teman-teman, ya udah kita ikuti aja. Karena kenapa? Karena kan itu sebagai ajang silaturahmi juga ya teman-teman ya. Bener. Jadi sebelum sebelum Idul Fitri kita silaturahmi juga gitu, lewat bukber kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita tuh semakin dewasa ya, biasanya circle pertemanan Iya, tuh semakin semakin kecil. Jadi terus semakin sibuk Iya, orang-orang bener-bener. kan, kayak ada aja gitu kan yang mungkin memutus Iya, gitu kan tali bener, silaturahmi. bener. Tali Pas silaturahim kontak. itu sendiri gitu. Jadi mungkin ajang bukber itu jadi ajang silaturahim Silaturahmi juga lagi. ke teman-teman, kerabat dan lain sebagainya. Terus kalau yang berburu takjil nih Kak, Oke, yang kalau lapar mata gitu, Iya. gimana? aku juga salah satu orang yang kalau misalkan bulan puasa itu misalkan aku mau beli takjil nih, dan itu tuh kayak beli takjilnya banyak banget pas buka puasa, itu yang dimakan cuma beberapa doang gitu. Jadi ya tidak berhenti juga sih. Jadi menurut aku kalau untuk berburu takjil kita nikmatin momennya. Kita nggak apa-apa berburu takjil, tapi ini juga reminder untuk diri aku dan juga mungkin untuk teman-teman, dibatasi ya, misalnya kayak jangan semuanya apa yang dibeli gitu ya. Jadi yang menurut kita itu apa ya, kebutuhan kita aja kita beli gitu. Jadi ya udah kita nikmatin momennya dan juga kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Secukupnya Secukupnya. ya sobat rapot, jangan mubazir tuh, udah beli banyak yang Jangan dimakan cuma dimakan. secuil-cuil doang, tiba-tiba cewek kan begitu, aduh kenyang gitu, Bener banget. sisa banyak ya Banget, Allah. makanya cuma secuil. Jangan sampai dah kayak gitu, pokoknya hindari mubazir di bulan Ramadan. Mending berbagi nggak sih? Iya benar. Kayak tadi aku sebut juga, berbagi di bulan Ramadan ke anak yatim piatu dan pokoknya yang membutuhkan lah ya gitu. Para orang-orang yang itu juga bisa jadi ajang silaturahim juga Iya. kan, mengadakan agenda, terus juga Kita berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Iya, gitu. Apa namanya, takjil on the road. Oh iya, asik itu. tuh kan. Aku lupa deh istilahnya. Ya itu istilah yang apa ya, yang selalu digaung-gaungkan ya, Iya. di on the road gitu selama bulan Ramadan. Berbagi, tapi itu aku kan pernah ikut ya, terus kayak yang Seru asik, juga, iya, seru kan seru Kak. banget. Jadinya kayak sambil jalan-jalan juga sambil Iya. berbagi gitu kan. ya Allah ngeliatnya pas ngasih terus ngeliat orangnya senyum Iya. gitu, ya Allah udah menenangkan Kayak ngerasa diri banget ya. banget. Bener-bener. Walaupun Habis itu itu hal keliling-keliling. kecil yang kita kasih gitu kan. Makanya keliling-keliling kan sama teman-teman, bagiin, ya Allah itu momen yang banget ditunggu sih, ya, TOTR momen yang ditunggu, gitu. setahun sekali gitu ya. Jarang-jarang. Oke, terakhir nih Kak. Sebenarnya sebelum terakhir ini ada nggak sih pesan dari Kakak untuk teman-teman yang pengen soul reset gitu, pengen bertransformasi diri di bulan Ramadan? Oke, kalau dari aku sendiri, pesan untuk teman-teman pendengar yaitu jangan jadikan Ramadan ini sebagai ritual atau ibadah tahunan aja, tapi jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan atau momen untuk berubah menjadi lebih baik kayak gitu. Oke, bener-bener ya kalau bisa continue-nya Iya. jangan di Ramadan doang ya. Setelah Ramadan kita lakukan lagi hal. Continue juga tuh Sobat Rapot, dengerin Kak Nurul.
Terakhir nih Kak Nurul, kita mau masuk ke closing statement. Tapi sebelumnya Sobat Rapot jangan lupa untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf di UPZ Basnas BNI dan Bank Muis BNI. Rekeningnya dilihat di sini. Bisa cek-cek aja ya, langsung kris atau langsung ketik rekeningnya, gampang pokoknya sekarang mah digital semua. Oke, kita masuk nih ke closing statement dari Kak Nurul. Silakan Kak Nurul. Oke, terima kasih. Kalau dari aku sendiri, closing statement-nya singkat aja ya. Small progress is still a progress. Jadi, progres kecil adalah tetap sebuah progres. Jadi, nggak apa-apa kita melakukan ibadah-ibadah yang sedikit, asalkan itu continue ya teman-teman. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, keren banget. Small progress Is still a progress. is still progress. Jadi, progres kecil itu tetap progres namanya. Oke. Terima kasih Kak Nurul udah bersedia berbincang-bincang di episode perdana kita. Sama-sama, terima kasih kesempatannya. Senang banget ketemu sama Kak Nurul dan bisa sharing tentang soul reset dan transformasi diri ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kita ya Sobat Rapot. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya yang menarik untuk dibahas di YouTube Bank Muis BNI. Jangan lupa subscribe, komen juga boleh, like juga harus. Oke, sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.